Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, dosen penguji dan dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Lesi Alia Dwi Mulyanda dengan NIM 2323358 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kontribusi Mutasi Masuk Kendaraan Bermotor pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Padang. Latar belakang penelitian ini berawal dari banyaknya kendaraan dari luar daerah yang melakukan mutasi masuk ke kota Padang. Mutasi masuk menyebabkan kendaraan tersebut menjadi objek pajak kendaraan bermotor di kota Padang. Dengan bertambahnya objek pajak, secara teori, penerimaan PKB juga berpotensi meningkat. Sejak tahun 2025 diberlakukan kebijakan pembebasan BBNKB. Masyarakat diperkirakan semakin terdorong melakukan mutasi masuk. Pada tabel juga terlihat bahwa realisasi penerimaan PKB di Samsat Padang mengalami fluktuasi selama periode 2021 sampai 2025. Berdasarkan kondisi tersebut, saya tertarik mengetahui seberapa besar kontribusi mutasi masuk terhadap penerimaan PKB di Samsat Padang. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kontribusi mutasi masuk kendaraan bermotor terhadap penerimaan PKB di Samsat Padang. Kemudian, bagaimana perkembangan jumlah mutasi masuk kendaraan bermotor di Samsat Padang 5 tahun terakhir. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kontribusi mutasi masuk kendaraan bermotor terhadap penerimaan PKB. Tujuan penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah tersebut, yaitu untuk mengetahui kontribusi, perkembangan jumlah mutasi masuk, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menjadi bahan evaluasi atau masukan bagi Samsat Padang dalam meningkatkan pelayanan PKB. Selanjutnya bab 2, pajak daerah. Pajak sendiri merupakan iuran wajib kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang. Sedangkan pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, jenis pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pajak kendaraan bermotor yang mana termasuk pajak provinsi. Selanjutnya, pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kemudian dasar hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau Undang-Undang HKPD, kemudian PP Nomor 35 Tahun 2023, dan yang terakhir yaitu Peraturan Daerah Provinsi. Adapun subjek pajak kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Objeknya adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang bukan merupakan objek PKB yaitu yang pertama kereta api, kendaraan TNI atau Polri, kemudian kendaraan kedaulatan atau konsulat, dan yang terakhir adalah objek lain sesuai Perda. Adapun tarif PKB yaitu mengacu pada Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023. Kendaraan pribadi atau kepemilikan pertama dikenakan 1,05% dari dasar pengenaan pajaknya. Kemudian angkutan umum, ambulans, kendaraan sosial, dan kendaraan pemerintah dikenakan 0,5% dari dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya yaitu mutasi kendaraan. Mutasi kendaraan yaitu perpindahan atau registrasi kendaraan itu dari luar daerah ke daerah tujuan, sehingga kendaraan menjadi objek PKB di daerah tersebut. Nah, mutasi ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama mutasi masuk dan mutasi keluar. Dalam penelitian ini, yang dibahas adalah mutasi masuk, yaitu kendaraan dari luar daerah yang didaftarkan di Kota Padang. Adapun dampaknya adalah kendaraan tersebut menjadi objek
pajak kendaraan bermotor di Kota Padang, sehingga penerimaan pajaknya juga masuk ke pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada alur mutasi masuk. Yang pertama, prosesnya adalah mengurus mutasi keluar ke daerah asal. Kemudian menyerahkan persyaratan tersebut ke Samsat tujuan. Kemudian diverifikasi kelengkapan berkasnya dan diinput data kendaraannya. Setelah itu dilakukan pencetakan SKP dan dokumen, dan pengesahan oleh pimpinan, serta pengarsipan dokumen, dan yang terakhir STNK dan BPKB diserahkan kepada pemilik. Dokumen utama yang harus dipenuhi yaitu yang pertama STNK, BPKB, KTP yang sesuai domisili, kemudian hasil cek fisik kendaraan, kwitansi jual beli, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya penerimaan pajak dan konsep kontribusi. Penerimaan pajak adalah pendapatan pemerintah yang berasal dari pembayaran pajak. Nah, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak mencerminkan optimalisasi kinerja pemungutan pajak. Adapun konsep kontribusi yaitu sumbangan atau peran suatu faktor terhadap pencapaian tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, kontribusi dihitung untuk mengetahui seberapa besar peran mutasi masuk terhadap total penerimaan PKB. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan penerimaan PKB dari mutasi masuk terhadap total penerimaan pajak kendaraan bermotor, kemudian dikalikan 100%. Selanjutnya, bab 3, pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun tempat penelitian itu dilakukan di kantor Samsat Padang yang beralamat di Jalan Asahan nomor 2 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Objek penelitian ini adalah 2 petugas Samsat Padang dan 8 wajib pajak yang melakukan mutasi masuk kendaraan bermotor dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun jenis dan teknik pengumpulan datanya yaitu data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan dokumentasi. Tekniknya yaitu yang menggunakan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis datanya menggunakan model interaktif Miles, Haberman, dan Saidana. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Diuji dengan triangulasi sumber data dan teknik. Adapun bab selanjutnya yaitu gambaran umum instansi. Kantor Samsat Padang merupakan kerjasama terpadu antara Polri, Bapenda Provinsi, Sumatera Barat, dan PT Jasara Harja dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor. Visi Samsat Padang adalah pelayanan cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Wilayah kerja Samsat Padang itu ada terdiri dari 11 kecamatan di Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Layanan yang ada di Samsat Padang yaitu yang pertama Samsat konvensional, gerai Samsat, Samsat keliling, drive-thru, dan aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional. Selanjutnya, hasil penelitian terkait kontribusi yaitu menunjukkan bahwa kontribusi mutasi masuk terhadap penerimaan PKB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, presentasinya meningkat dari sekitar 1,16% tahun 2021 menjadi 2,80% di tahun 2025. Nah, artinya kendaraan hasil mutasi tersebut memang memberikan tambahan penerimaan PKB karena menjadi objek pajak baru di Kota Padang, tetapi tidak menjadi faktor utama penerimaan PKB. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dari Bapak Adrianus Suhaimi yang menyampaikan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan yang atas nama mereka sendiri. Selanjutnya, hasil penelitian terkait perkembangan mutasi masuk dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir, yaitu jumlah mutasi masuk berfluktuatif dari tahun ke tahunnya, yang dipengaruhi oleh program pemutihan, pembebasan BBN 2, kesadaran masyarakat. Dan juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Verbrika Bimantara, yaitu perkembangannya berfluktuasi. Salah satu penyebabnya adalah pemutihan dan pembebasan BBNKB. Perkembangan mutasi ini tidak selalu stabil, tapi tetap menunjukkan potensi menambah jumlah objek pajak baru di Kota Padang. Nah, selanjutnya
Hasil penelitian terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mutasi masuk ini, yaitu menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kontribusi mutasi masuk. Faktor yang pertama adalah perpindahan domisili menjadi alasan utama, karena masyarakat ingin dokumen kendaraannya sesuai dengan alamat tempat tinggal. Yang kedua, pelayanan yang cepat meningkatkan minat mutasi. Nah, yang membuat proses mutasi ini lebih cepat dan mudah. Kemudian yang ketiga, pembebasan BBN2 yang mendorong masyarakat melakukan balik nama. Kemudian yang terakhir, sosialisasi dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan. Selanjutnya bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mutasi masuk berkontribusi terhadap penerimaan PKB, namun masih relatif kecil dibanding total penerimaan PKB keseluruhannya. Nah, jumlah mutasi masuk ini berfluktuatif, yang dipengaruhi oleh perpindahan domisili, kebijakan kebebasan BBN2, dan kesadaran masyarakatnya. Kemudian, faktor utama yang mempengaruhi kontribusi yaitu pelayanan samsat, kebijakan BBN2, sosialisasi, dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Adapun saran dari penelitian ini adalah bagi Samsat Padang, terus tingkatkan sosialisasi, serta permudah informasi dan pelayanan mutasi masuk. Yang kedua, untuk wajib pajak, segera lakukan mutasi dan balik nama sesuai domisili agar administrasi dan pembayaran PKB lebih tertib dan mudah. Yang terakhir, saran untuk peneliti selanjutnya yaitu kaji terus faktor lain yang mempengaruhi penerimaan PKB dengan cakupan wilayah dan periode yang lebih luas. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.